Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Mulyani dari kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 1 Majalengka. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang mikrotik MTCNA. Nah, sekarang saya akan membahas tentang about router OS dan router board. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Pertama ada router OS dan router board, yang kedua ada router OS features, yang ketiga ada router board name, yang keempat ada router board type, dan yang terakhir ada arsitektur router board. Yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mikrotik router OS. Mikrotik router OS lebih mengarah ke software. Router OS merupakan software jaringan mikrotik yang digunakan router OS atau based on OS, yaitu sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Ini dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Standarnya Standalone Operating System berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Selanjutnya ada mikrotik router board. Mikrotik router board lebih mengarah ke hardware atau built-in hardware. Ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Sebagai fitur bisa didapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Ini tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Yang kedua ada router OS features. Fitur-fitur ini bisa tertanam pada suatu perangkat router board atau pun bisa dipecah menjadi perangkat yang berfokus misalnya untuk wireless seperti CHP wireless dan lain sebagainya. Yang pertama support 802.11 A per B per N per AC wireless network. Wireless ini sudah tertanam pada mikrotik saat ini, dan wirelessnya diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Yang kedua ada routing atau RIP, OSPF, BGP, RIPNG, OSPF v3. Mikrotik ini juga mendukung aktivitas routing baik routing statik, routing dinamik, dan bisa dilakukan di IPv4 dan IPv6. Yang ketiga ada firewall dan NAT, fully customized Linux based. Firewall sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, sedangkan untuk NAT agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Yang keempat ada QoS atau bandwidth management. Di sini mikrotik bisa mengatur bandwidth manajemennya seperti divisi ini bandwidthnya berapa dan lebih ke bandwidth prioritas. Yang kelima ada point to point tunneling atau PPTP atau PPPoE, SSTP, Open PVN. Yang keenam, User Management atau DHCP agar mendapatkan IP address otomatis, kemudian proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Yang terakhir ada tools, yaitu bandwidth test, torch, matchping, MRTG, dan lain-lain. Yang ketiga ada router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada symbol name, yang kedua word atau OMMNITIK, GROOVE, SXT, LHG, DINADIS, CAP, WAP, dan hex. Yang ketiga ada expressional naming. Nah, untuk 3 simbol name ada RB sebagai router board dan 9 yaitu seri atau kelas router, angka 5 sebagai jumlah port Ethernet, dan 1 sebagai jumlah slot mini PCI atau wireless. 1 nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. 2 contoh RB 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Yang keempat ada router board type. Pada belakang mikrotik itu biasanya ada tipe kodenya. Contohnya U support port USB A
sebagai memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. H. More powerful CPU. G. Support port gigabyte. 5. Support port SFP. 5. Support frekuensi 5 GHz. 2. Support frekuensi 2,4 GHz. 52. Dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. TC atau Tower Vertical Cache. Dan yang terakhir ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS. Untuk tiap arsitektur berbeda. Dan melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap bisa di website ini ya teman-teman. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.